Nabi Yakub alaihi salam adalah nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok penuh ketabahan, kasih sayang, dan keimanan. Sebagai putra Nabi Ishak alaihi salam dan cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, Yakub berasal dari keturunan yang diberkahi dengan kenabian dan petunjuk Allah. Kisah hidupnya yang penuh hikmah dan ujian menawarkan banyak pelajaran bagi umat Islam. 1. Latar belakang dan keluarga. Nabi Yakub lahir sebagai anak kedua dari Nabi Ishak dan Ribka, dan ia memiliki saudara kembar bernama Esau. Meskipun kembar, Yakub dikenal lebih lemah lembut dan religius, sementara Esau lebih kuat fisiknya. Nabi Ishak alaihi salam, yang melihat potensi kenabian pada Yakub, memutuskan untuk membimbing dan mempersiapkan Yakub agar menjadi penerus ajaran Allah. Suatu hari, atas permintaan ayahnya, Nabi Yakub meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri pamannya, Laban, yang tinggal di Haran, Mesopotamia. Di sana, Yakub menikah dengan dua putri Laban, yaitu Lea dan Rahel, serta memiliki beberapa anak dari dua hamba perempuan, Zilpa dan Bilha. Dari pernikahan ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki, yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang dari 12 suku Bani Israel. Anak-anaknya adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Di antara mereka, Nabi Yusuf alaihi salam menjadi yang paling disayangi oleh Nabi Yakub karena kelembutan hati dan ketaatannya kepada Allah. 2. Kasih sayang kepada Yusuf dan rasa iri saudara-saudaranya. Nabi Yakub menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Yusuf, yang menimbulkan rasa iri dari saudara-saudaranya. Mereka menganggap perhatian ayahnya terlalu besar untuk Yusuf dan merencanakan sesuatu yang buruk. Suatu hari, mereka membujuk ayah mereka agar memperbolehkan Yusuf ikut bersama mereka ke padang untuk bermain. Setelah mendapatkan izin, mereka kemudian membuang Yusuf ke dalam sumur dan meninggalkannya. Setelah melakukan perbuatan itu, saudara-saudara Yusuf kembali kepada Nabi Yakub dengan baju Yusuf yang telah dilumuri darah hewan, berpura-pura bahwa Yusuf telah diterkam serigala. Nabi Yakub merasakan kebenaran hatinya saat mengetahui bahwa Yusuf tidak benar-benar dimangsa, tetapi sebagai seorang ayah dan nabi, ia tetap sabar. Dalam kesedihan yang mendalam, ia berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf 18. 3. Mukjizat dan kesabaran Nabi Yakub. Kesedihan Nabi Yakub sangatlah dalam hingga ia kehilangan penglihatannya karena terus-menerus menangis mengenang Yusuf. Meski dalam kegelapan dan kesedihan, Nabi Yakub tidak pernah putus asa pada Allah. Ia selalu yakin bahwa Allah akan mempertemukannya kembali dengan putranya. Keteguhan iman dan kesabarannya inilah yang menjadi mukjizat tersendiri bagi Nabi Yakub, karena dengan kesabaran dan doanya yang tak pernah henti, Allah akhirnya mengabulkan harapannya. Nabi Yakub terus menjalankan hidupnya dengan penuh kesabaran dan iman, menasehati anak-anaknya untuk berbuat baik dan memohon ampunan bagi mereka yang bersalah. Allah akhirnya menuntun Nabi Yusuf kepada kedudukan yang mulia di Mesir dan membuka jalan bagi mereka untuk bertemu kembali. 4. Pertemuan dengan Yusuf dan pulihnya penglihatan. Beberapa tahun setelah Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Mereka tidak menyadari bahwa pemimpin yang mereka temui adalah saudara yang pernah mereka buang. Namun, setelah Yusuf mengungkapkan identitasnya, ia meminta saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka, Yakub, ke Mesir. Ketika para saudara Yusuf kembali ke kampung mereka dan membawa baju Yusuf,
Nabi Yakub dapat mencium aroma baju Yusuf bahkan dari kejauhan. Allah memulihkan penglihatannya sebagai tanda kasih dan rahmat-Nya. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat yang terjadi pada Nabi Yakub. Kemudian ia berangkat ke Mesir bersama keluarganya, dan akhirnya mereka sekeluarga berkumpul kembali dalam kebahagiaan. 5. Dakwah Nabi Yakub alaihi salam. Sepanjang hidupnya, Nabi Yakub berdakwah untuk mengajak umatnya menyembah Allah, serta menghindari menyekutukan Allah dengan apapun. Ia selalu mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik, beribadah, dan menjauhi perbuatan zalim. Kepada anak-anaknya, Nabi Yakub selalu menekankan untuk memegang teguh agama yang lurus, sebagaimana diperintahkan Allah kepada keluarga Ibrahim. Ketika menjelang wafatnya, Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan menanyakan apakah mereka akan tetap menyembah Allah setelah kepergiannya, dan mereka berjanji untuk tetap beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. 6. Wafatnya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub wafat dalam usia yang lanjut. Menurut riwayat, ia meninggal dalam usia sekitar 147 tahun di Mesir. Namun, sebelum wafat, ia meminta untuk dimakamkan di Hebron, di samping ayahnya, Nabi Ishak alaihi salam, dan kakeknya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Putra-putranya memenuhi wasiat ini dan memakamkannya di tanah Kanaan, Palestina. Sepeninggalnya, keturunannya melanjutkan ajarannya. Nabi Yusuf sebagai salah satu anaknya yang juga seorang nabi, tetap menjalankan dakwah dan menuntun Bani Israel ke jalan yang benar. Keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel.